mengamalkan ini, tidak pakai kalau dimusalahkan pakai kan Allahumma inna ala dzikrika macam barang-barang. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ilahi ya karim, itu tambahan. Ilahi ya karim itu tambahan. Subhanallah. Hadisnya Rasul ngomong inni uhibbak ya Mu'adz, inni uhibbak. Wahai Mu'adz, aku cinta sama kau, kata Rasulullah. Faqul inda kulli duburi shalah, ucapkan setelah salat 5 waktu, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini boleh jadikan doa, boleh jadikan antum baca doa maka itu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau kita memimpin doa mungkin kita rubah Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'inna kalau dewean a'inni. Nah, ini kita nyampaikan hadis ini, sahabat Sayyidina Mu'adz waktu nyampaikan kepada tabi'in, beliau ngomong sama tabi'in, ya fulan bin fulan inni uhibbak, aku cinta sama kau. Faqul inda kulli duburi shalah Allahumma inni ala dzikrika. Terus tabi'in kepada tabi'in terus sampailah kepada guru kita. Nah, ketika guru kita memberikan sanad hadis itu kepada kita pun mereka mengucapkan hal yang seperti itu. Mengucapkan hal yang seperti itu. Tinggal kita ni harus mantas ke diri. Aku pengen ustaz nyebut anak-anak hibbak sama anak. Tinggal aku kita ngaco. Orang diajak ke ustaz tak dijalan ke. Kau dah benar banyak. Dan minta sanad ni biar ustaz ngomong anak hibbak. Ya mawas diri. Ya, jangan singgung kalau sama kaget baju. Ustaz pengen dapat sanad silsilah musalsal mahabbah. Insyaallah kaget kagetnya terus kita ngapa? Benar ke diri kau belum pantas untuk dicintai. Yang dicintai tentu Dzatil jamal wal kamal wan nawal. Dzatil jamal wal kamal wan nawal. Ada keindahan pada diri orang tersebut, ada kesempurnaan dan ada sifat memberi dia. Orangnya ramah, orangnya rahmah. Orang yang seperti itu yang bakal dicintai. Ala kulli hal. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perihal yang lain. Sayyidina Mu'adz bin Jabal berkata, "Qultu ya Rasulullah." Beliau pernah berkata kepada Rasulullah. Maka Rasulullah itu sahabat itu suka bertanya. Bahkan pertanyaan yang luar biasa. Beliau berkata, "Akhbirni bi amal yudkhiluni al-jannah." Ya Allah, berikan aku suatu amalan, kabarkan, sampaikan, ajarkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Wa yub'iduni minan nar, dan menjauhkan aku dari api neraka. Maka Rasul mengatakan, "Laqad sa'alta an 'azim." Wahai Mu'adz, pertanyaan kau ini sederhana tapi hebat, luar biasa, azim, agung. Pertanyaan ini bukan sepele. Ya, kesannya sepele, ya. Ajarkan aku amalan pacak masuk ke surga, jauhkan aku dari neraka. Tapi ini suatu perkara yang sangat hebat. Dan Rasul mengatakan innahu la yasirun ala man yassarahu Allah taala, itu perkara mudah bagi orang yang memang dimudahkan oleh Allah. Ya alhamdulillah, kita duduk betah di majlis, ya. Makan dari sini majlis lagi. Allah memudahkan kita, hebat. Tidak tunjuk sakit, tidak tunjuk capek, tidak tunjuk sumpah, tidak tunjuk. Allah enggak tunjuk semua. Hati ente betah, badan sehat, Allah tunjuk. Tapi kalau tidak tunjuk, tidak baca, gelisah. Nak duduk di sini gelisah, duduk dengan mulai sakit, segala macam ada halangan. A'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Hal ini dimudahkan oleh Allah untuk orang yang dimudahkannya atau dipilih oleh Allah. Apa itu? Ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Engkau menghambakan diri kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Wa tuqimus shalah, dan kau jalankan salat dengan sebaiknya. Wa tu'tiyaz zakat, dan kau jalankan perintah zakat. Wa tasumur Ramadan, dan kau jalankan ibadah Ramadan. Wa tahajjul bait, jadi dengan mengamalkan rukun Islam, ya, pada syahadat, setelah kita mengakui tidak ada Tuhan Allah. Wa tuqimus shalah, wa tu'tiyaz zakat, wa tasumur Ramadan, wa tahajjul bait man istata'a ila sabilillah. Tsumma qala ala adulluka ala abwabil khair, maukah engkau kutunjukkan, kata Rasulullah, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kebaikan. Nah, ini perkara-perkara yang sunnah. Kalau tadi perkara-perkara yang wajib. As-shaum junnah, puasa, kata Nabi, perbanyak puasa sunnah. Junnah, dia benteng. Ya, kemarin sudah kita sampaikan himbau kepada rekan-rekan untuk memperbanyak puasa, terutama di momen hari-hari ini. Ya, kemarin Senin. Nah, ini Selasa kalau ada yang puasa cantik. Ya, kalau tidak lewat tak apa-apa. Mbak Rebu Khamis Jumaat. Kenapa Rebu Khamis Jumaat besok ni? Rebu Khamis Jumaat Ayyamul Bait. Sangat ditekankan sunnah Ayyamul Bait setiap tanggal Hijriah, tanggal 13, 14, 15. Nah, kalau antum kemarin sudah dapat Senin, tinggal nambah Khamis, dapat di sini juga. Jadi Khamis itu dapat 2 faedah. Senin Khamis dapat, Ayyamul Bait dah dapat. Kemudian Yaumul Jum'ahnya kita dapat Ayyamul Bait tanggal 15. Pun dia adalah hari yang disunnahkan kita puasa, yaitu hari nisfu Sya'ban,
Yang mana Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis tentang fadilah nisfu Sya'ban, qumu lailaha wa sumu nahariha. Bangunlah kalian di malam harinya, malam nisfu Sya'ban. Jangan banyak lalai, jangan banyak tidur, banyakkan ibadah. Wa sumu nahariha, dan puasalah kamu di siang harinya, kata Rasulullah. Jadi disunnahkan puasa kita di hari nisfu Sya'ban. Ustaz, anda tak sanggup ngambil ayam ulbed, ngambil nisfu Sya'ban boleh? Boleh, silakan. Ya, Jumatnya bentembek karena nisfu Sya'ban, bukan karena Jumatnya. Kalau kita cuma puasa karena hari Jumat, itu makruh. Ya, kecuali kita gandeng dengan Jumat Sabtu atau Kamis Jumat. Kalau Jumat tok tanpa ada sebab kita puasa, itu makruh hukumnya. Karena yaumul Jumat yaumul Idul Mu'min. Tapi begitu ada sandaran dengan suatu sebab seperti nisfu Sya'ban, hari Asyura, hari Arafah, maka tidak dimakruhkan. Jadi yang tidak mampu nian puasa, ya Jumat puasa. Oh, puasa tambah lagi Jumat ngobrol kami masih lagu. Nah, sudah macam ini, hati-hati mikirlah macam itu dibati. Na'udzubillah, minta maaf ya. Alasan kita bukan karena kita ni ada penyakit. Kalau karena ada sakit lambung lagi naik, bisa usus kita buntu, itu yang memang tak pacak kita hindari. Berdagang tadi, jualan tadi ya. Baca ada kondangan saat kalau Kamis kebetulan tetangga anak sedekah gua ngado ke 12 habis dia. Tak lama dah hadir makan, tidak usah makan ya. Alasan ada buat kita untuk tidak puasa. Nah, ini Rasulullah ngomong, maukah kalian tunjukkan pintu-pintu kebaikan, kata Rasulullah. Puasa ini luar biasa ya, di antaranya ya sumu tasihu, kata Rasulullah. Puasalah kamu akan sehat. Kamu akan sehat. Nah, kita puasa kalau pacar bisa. Antum hati-hati ikhwan, yang punya istri, yang punya anak perempuan, tanya, sudah selesai loh utang puasanya? Ini tidak lama lagi puasa selesai, masuk Ramadan. Jangan sampai mereka lalai, Ramadan masuk. Sekarang mereka kaget lah. Ini bela masih lama juga. Kalau wong ngodok tu boleh habis nisfu Sya'ban. Memang wong kodok puasa boleh setelah nisfu Sya'ban. Pas selesai nisfu Sya'ban, haid. Tak jadi puasa. Paksa godok tahun depan, kena fidyah. Bukan cuma masalah kena fidyah, dosa. Dosanya fidyah dia bisa bayar, dia punya duit. Puasa tetap dibayar, godok plus fidyah, tapi dosa kalau memang karena kelalaian, ya, melalaikan untuk membayar puasa. Nah, di sini Rasulullah mengatakan kepada kita ababul khair, di antaranya shaum junnah. Puasa adalah benteng atau tameng, kata Rasulullah, dari segala keburukan, nolak bala, nolak penyakit, ya, menyehatkan badan, yang jelas menahan hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu yang liar. Wa sadaqatu tusfi'ul khati'ah kama yutfinna ma'un nar. Sedekah, kata Rasulullah, baik sedekah secara terang-terangan ataupun secara diam-diaman. Baik galih ikhwan bagian ini. Jangan terang-terangan secara sembunyi-sembunyi tak punya. Jangan sembunyi-sembunyi baik, terang-terangan tak punya. Embek galak-galak. Karena itu ada kalau dalam nas Al-Quran dan hadis Rasulullah untuk kita lakukan. Ya, kita lakukan dua-duanya. Karena sedekah terang-terangan kadang-kadang butuh biar untuk bisa narik orang berbuat baik. Ya, kita lihat ada orang tadi itu malas ke langgar, malas ke masjid, sedangkan dia orang miskin. Kita baik, kita sedekah, kita tunjuk modal pegawai, kita tunjuk modal dagangan, kita sedekah sama dia. Hanya dia senang sama kita. Kita ajak melok anak majlis iya beb, kaget beb. Besok kita ajak lagi, tak ada kaget lagi dia. Melok dia. Tak kelemahan, walaupun modal awalnya tak kelemahan, tak apa-apa. Ya, niat dia yang salah tapi niat kita yang bagus. Niat kita yang dijunjung Allah untuk dia. Seperti itu. Tayyib ikhwan rahimakumullah, mematikan kemurkaan Allah. Wa salatul rajul fi jawfil lail, dan salat seseorang di tengah malam, kata Rasulullah. Mbak ikhwan, malam itu nisfu Sya'ban ini ya. Kalau baca nasihat pada diri kami, kita minta sama Allah, minta tolong sama Allah. Jangan terlalu capek hari Kamis tu. Kalau buka jangan ngembat gini. Buka terdede, isak ngantuk, jam 8 tidur, 12 lewat, jam 1 lewat sahur, bangun dak ihya oleh. Buka sederhana biar malam pacak bangun. Kerja tak ada mujahadah kita. Ya, ini subhanallah, alhamdulillah ada yang ngebocoki. Kami ini butuh juga ada bocoran dikit. Ya, tanggal ni hari nisfu Sya'ban tu hari Pelentin. Baru tahu kan? Tak berdosa tak tahu. Untungnya hari Pelentin hari Jumaat, malam Jumaat. Cuma perlu diingatkan, masih ada yang gila-gila yang tak faham malam itu malam Jumaat, tak faham itu malam nisfu Sya'ban, yang mana malam dua ini adalah malam yang tidak tertolak doa. Ya, yang tidak tertolak doa, dan menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu Allah akan hidupkan hati kita. Di saat hati manusia dimatikan oleh Allah. Bahkan ada jaminan surga dari Rasulullah, man ahya lailal khamis wajabat lahul jannah. Siapa yang menghidupkan di malam, kata Rasulullah,
maka dipastikan dia masuk surga, kata Rasulullah. Artinya orang ini akan dijaga imannya oleh Allah dan wafat husnul khatimah. Di antara yang di malam itu malam nisfu Sya'ban. Jadi jangan kita lalaikan, kita hidupkan malam Jumat ini, begadang bila perlu. Ya, bila perlu kalau memang kita punya karyawan pacak kita ajak, malam ni aku menganggap kamu macam sejus Quran di rumah masing-masing, macam salawat sekian, besok begawi siang dikit apa-apa, habis subuh, habis besok tidurlah kamu jam 10, biasa jam 8, jam 10 muka toko, tak apa-apa. Wah itu Masya Allah, mudah-mudahan punya bos macam itu gitu. Ya, dia tolongnya kita untuk ibadah. Nak liburan mungkin tak berani dia, ya masih butuh banyak langganan, tapi supaya panjangnya dikit, ya jam 10 tak apa-apa, habis isyraq tidurlah kamu. Puasa kan baca, ya jam 10 asal dah habis main balik, biasa jam 5, jam 4 lah balik. Tunjuknya pula hamsin saya bang untuk beli bukuan. Masya Allah, kalau lebih banyak macam itu. Amin. Aduh ya aduh, kan tak kata. Sallallahu alaihi wasallam. Tayyib ikhwan rahimani rahimakumullah. Nah, wassalatu rajul fi jawfil lail. Salatnya seorang laki-laki termasuk di sini betina. Ya, memang istilah sering dipakai lanang. Kalau sudah lanang itu biasanya masuk betina juga dalam kelompok ini. Dan salat malam qiyamul lail. Nah, beda qiyamul lail dengan ihya'ul lail. Ya, kalau qiyamul lail itu seperti tahajud termasuk dalamnya. Artinya kita telah tidur lalu kita bangun. Itu qiyamul lail. Termasuklah qiyamul lail adalah tahajud. Tahajud adalah bagian daripada qiyamul lail. Qiyamul lail itu artinya bangun untuk ibadah. Bangun ini boleh jadi bentuknya solat, boleh jadi tilawatul Quran, boleh jadi zikir, tasbih, tahmid, salawat. Menghidupkan bangun malam. Bangun dalam ya, bagian termasuklah solat tahajud tadi. Nah, kalau ihya'ul lail bedanya cuma sih kok kita menghidupkan dan tidak tidur. Tidak tidur, kita menghidupkan terus. Dari maghrib sampai isya sampai jam 11, sampai jam 12. Baru tidur. Nah, tidur bangun lagi jam 3, itu baru qiyamul lail namanya. Baru qiyamul lail. Nah, solat yang tadi namanya ihya'ul lail. Tahajud kapan? Tahajud itu setelah tidur, walaupun tidur sedengat. Lalu kita bangun, sudah disebut itu dengan tahajud. Nah, istilah ihya'ul lail atau menghidupkan malam dengan apa? Dengan ibadah. Dengan solat tasbih kalau baca sama keluarga. Ya kalau lingkungan macam di kampung rumah baca, enggak usah pakai mic pucuk. Ya, mic dalam baik. Habis sudah bubar isyak balik kalau makan, janjian jam 9 kumpul lagi. Bagi sejus sewang sekampung, niat untuk keselamatan kampung gitu, untuk keberkahan kampung itu. Karena Allah menjanjikan malam nisfu Sya'ban bukan sampai isyak, sampai subuh ikhwan. Ya, semakin dalam semakin hebat, semakin dalam semakin terbuka karena Allah banyak orang tidur. Allah janjikan, "Man mustaghfir astaghfirullah," kata Allah. Siapa yang minta ampun akan ku ampuni, kata Allah. Siapa yang punya hajat aku berikan hajatnya. Siapa yang mubtala, siapa yang dapat musibah, dapat cobaan aku hilangkan cobaan mereka atau kesusahan mereka. Terus Allah nawar sampai hatta tatla'il fajr, sampai subuh kata Rasulullah. Jadi sayang kalau kita lewatkan ikhwan. Ya bila perlu kita ya bukan satu berlebihan, bahkan ini satu yang dinilai mujahadah dari sisi Allah. Kalau memang kita pedagang, tokoh, anak harap kita galau-galau ni hidupkan malam. Ya, kita wanti-wanti kepada anak murid, anak murid kita lihat mereka ni orang soleh. Anak majelis saya, kamu hidupkan malam, besok Jumat puasa, Jumat libur puasa. Jumat tak usah pegawai, libur kita. Anak libur, kamu libur. Kita puasa kalau. Ya kalau kamu sanggup usahakan itu puasa dan malam bangun malam, dia mulai. Sahur jam berapa? Adzan 4 lewat 45 sekarang. Ya, 5:04. Sahur jam setengah 5 atau 4 lewat 4. Bangunlah jam 3. Jangan pak sahur baru bangun. Ya, minta bangun sama bini kita setengah jam sebelum sahur. Bangun, solat tahajud, solat witir, tambahkan solat witir, solat hajat, solat taubat, berdoa, bermunajat, minta sama Allah hajat kita. Terutama doakan juga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doakan juga yang tak kalah penting, doakan semua ulama asatidz kita, terutama mereka yang orang-orang besar itu yang jadi inceran orang-orang musuh-musuh Islam, syaitan, agar mereka selalu dalam lindungan Allah, diberikan kekuatan, kesabaran dan terus menjadi penolong kita di dunia untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ikhwan rahimakumullah, wassalatu rajul fi jawfil lail. Lalu Rasulullah membacakan ayat tatajafa junubuhum anil madaji' yad'unahu khawfan wa tama'an mimma razaqnahum yunfiqun ila sampai ya'malu sampai akhir ayat surah Tanzil, Alif Lam Mim Tanzil, surah Sajadah. Lalu Rasulullah berkata pada Sayyidina Mu'adz, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amr." Maukah engkau aku sampaikan, ku kabarkan tentang
pangkal kebaikan. Kalau tadi pintu-pintu kebaikan, sekarang pangkal kebaikan, modal utama dalam kebaikan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa umudihi wa dhirwatis sanami, pangkal kebaikan, tiang daripada kebaikan, dan puncak dari kebaikan. Ini luar biasa. Maka sahabat dengan sigap Sayyidina Mu'adz mengatakan, "Qultu bala ya Rasulullah." Tentu aku mau ya Rasulullah. Tentu aku mau. Tak mungkin tak mau. Ini urusan akhirat ya, Nabi tidak mengatakan kau dapat emas, dapat tanah, dapat benda akhirat. Maka sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Sayyidina Mu'adz. Maka sahabat mengatakan, "Rasul amr Islam." Pangkal daripada segala kebaikan adalah agama Islam. Artinya berkokohlah Islammu, keimananmu, ketauhidanmu kepada Allah. Wa amuduhu shalah, tiang agama itu salat. As-salatu imadud din, faman aqamaha faqad aqamad din, faman tarakaha faqad hadamad din. Siapa yang mendirikan salat berarti dia telah menegakkan agamanya. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah menghancurkan agamanya. Sekali lagi ikhwan, yang diharapkan dalam semua anjuran itu salat bukan sekedar salat, tapi salat yang baik, yang benar sesuai syariat Allah. Kalau sekedar salat memang yang fah. Salat dah masuk kategori sah menurut syariat. Ya capek, letih, baik kita dapat. Ya, tidak dapat suatu nilai kebaikan. Tapi salat yang dimaksud ini salat yang menjadi tiang agama adalah salat yang mampu menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar, adalah salat yang makbul di sisi Allah, itu sesuai dengan syariat Allah. Dengan ilmu kita belajar, kita ibadah dengan ilmu, bukan asal belajar, bukan asal ibadah, tapi dengan belajar. Kemudian dibandingkan dengan keikhlasan. Lalu kita pakai pakaian yang sumbernya dari yang halal. Itu yang bisa menjadi kita mendapatkan amal yang makbul. Belajar solat dengan ilmu tapi tidak ikhlas, ya tidak dapat. Ikhlas karena Allah, tapi pakaian yang dia pakai, sejadah yang dia gunakan dari duit haram, ya tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Wa dhurwatu sanam al-jihad. Adapun puncak daripada kemuliaan itu adanya pada jihad, berjihad di jalan Allah. A'laha wa yabsudan damu yaitu jihad paling tingginya, yaitu jihad. La ilaha illallah. Thumma qala ala ukhbiruka bi milaki dzalika kullih. Maukah engkau kusampaikan, kata Nabi Muhammad SAW, dengan tujuan dari itu semua. Tujuan dari itu semua artinya semua ini bisa terwujud dengan satu. Kuncinya di situ kata Rasulullah SAW. Ala akhbirka bimilaki dzalika kulli, qultu bala ya Rasulullah. Perhatikan ikhwan, ya. Wong baca jadi yang baik itu kuncinya siko. Kata Rasulullah. Apa itu? Hifdzul lisan, nyago lidah. Mau ya Rasulullah, fa akhadha bi lisani, lalu Rasulullah megang cak ini, mengeluarkan lidahnya dan memegang. Maka Rasul mengatakan, summa qala kuffa 'alika hadha, jaga kau punya lidah, jaga kau punya lidah, karena keburukan akan muncul lewat lidah. Bahkan kam minus salihin, kalau mereka merasakan adanya futur, lemah dalam mereka beribadah kepada Allah, mereka memperhatikan dua hal, ikhwan, yang menjadikan lemahnya ibadah mereka, lemahnya taat mereka, bahkan condong mereka untuk bermaksiat. Dua hal mereka perhatikan. Yang dua hal ini bersumber dari satu, yaitu apa yang masuk dan apa yang keluar. Dia akan mengingat apa yang menyebab aku jadi lemah ibadah. Sembahyang Tuhan biasanya 4 bahkan sampai 8 tuh dengan sembahyang dengan Quran, sekarang nak 2 rakaat beratnya, nak kelanggar berat, nak kemis berat. Ingatnya, ada tak barang syubhat atau haram yang masuk ke badanku hari ini? Dipastikannya, dipikirnya. Kalau tak kacik, maka adakah ucapan yang mungkin keluar dari lisanku yang tidak diridhoi oleh Allah? Itu berpengaruh, itu sangat berpengaruh. Bahkan Rasulullah mengatakan di situ letak kuncinya.
Bahkan dalam sebuah hadis yang mungkin pernah kita dengar, setiap hari kita punya jasad dari ujung kepala sampai ujung kaki ini yukhatibul lisan, berkata kepada lisan, sampai mereka semua mengatakan ya lisan, in istagimti istagamna, in a'wajti a'wajna. Wahai lidah, ini hadis Nabi SAW. Ya, penting lidah yang kita jaga, ikhwan. Semua anggota tubuh ini dari ujung kaki sampai kepala akan berkata kepada lisan, wahai lidah, kalau kau istiqomah, mana lurus, kau lurus, kau keadaan kau benar, tidak melakukan sesuatu yang salah, maka kami semua akan lurus, kami semua akan benar. Tapi wajib kalau kau bengkok, kau melakukan kesalahan, kami pun akan ikut menjadi salah. Jadi seakan fungsinya seperti hati juga, seperti hati yang Rasul pernah mengatakan, idza salahat salahat sairir jasad, idza fasadat fasadat sairir jasad. Kalau dia bagus, bagus kalau seluruh anggota tubuh kita. Kalau dia buruk, dia buruk. Nah, ini lisan sangat berpengaruh. Jadi kalau lisan orang itu kotor, berkata dusta, berkata buruk, akan buruk. Kalau semuanya akan menjadi buruk, ya, akan menjadi buruk. Kufu 'alaika hadha, kau jaga lidah kau, kata Rasulullah. Faqultu ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallam bihi. Apakah kita ini akan diperhitungkan kalau dengan apa yang kita ucapkan? Takalat ka ummak. Di bahasa kita, mak mana kau ni Mu'ad? Tak tahu apa kau. Wa hal yakubun nas al-finnar ala wujhihim aw ala manakhirihim illa hasaid al-sinat. Tahu tak kau, wahai Mu'ad, berapa banyak orang terjerumus ke dalam api neraka jahanam sampai ke dasar neraka cuma gara-gara lidah, kata Rasulullah. Cuma gara-gara lidah. Ngatai wong, nyemoh wong, nyaci wong, ngontani wong, nyode wong, ghibah, namimah. Dan kadang-kadang kita tidak sadar ngomong, akhirnya wong sakit hati, tersinggung, ya, tergores. Di bahasa kita nih, kalau luka kena pena apa, kena pedang pacak diobati, tapi kalau kena lidah susah diobati. Kadang hina wong, kadang marah sama wong, macam-macam, kita tidak sadar. Makanya Rasulullah mengatakan salamatul insan fi hifdzin, dalam hadis lain, selamanya seorang tergantung bagaimana dia cara menjaga lidah. Bahkan Nabi SAW menjamin wong bakal selamat, kata Rasulullah, kalau kamu berani menjamin aku dengan dua hal, ma baina syafatain wa ma baina fakhidain. Kamu jaga apa yang ada antara dua bibir, maksudnya lidah, dan kamu jaga yang ada, maaf, antara dua paha kamu, kemaluan. Kalau kita mampu menjaga kemaluan kita, mampu menjaga lidah kita, Rasul berikan jaminan selamat kita pasti. Pasti selamat. Al-bala muakkalun bil mantiq. Banyak sekali. Kadang kita salah ngomong, kadang-kadang belum tabayun sudah marah duluan, kadang-kadang macam hanya sakit hati, bubar, tinggal kong kita. Hilang kawan kita, hilang hanya sepian kita. Bisnis pecah, urusan kita bubar, hancur rumah tangga, perceraian terjadi karena lisan, karena lidah. Ya, sampai puncaknya, na'udzubillah min dzalik, seorang bisa jadi kufur, keluar dari Islam karena lidah. Ini bahayanya lidah luar biasa. Makanya termasuk guru kita Al-Habib almarhum Al-Arif Bilal Habib Barakah, Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih. Itu pernah beliau menasihati syabab, ya, yang beliau agak prihatin. Di zaman kita pun memprihatinkan, ikhwan. Ya, banyak pasangan-pasangan muda ini baru seujung kencur waktu umur perkawinan belum sampai berapa tahun, tahu-tahu lepas, tahu-tahu curi, tahu-tahu bercuri, tahu-tahu bercuri. Ya, nah, itulah diantaranya kata wong dari depak, dari pemerintahan, ngapo kami naikkan umur pernikahan harus 18-19, karena begitu banyak kasus kejadian perceraian itu di usia dini. Jadi mereka ini tidak siap. Tapi maaf, tidak ada salah dan tidak pernah akan salah kalau kita saksikan ada guru kita atau siapapun menikahkan anak dari kecil, umur baru 14-15 dikawinkan. Kenapa? Zaman kita zaman fitnah. Cuma sekarang kita kelopkan anak kita sebelum kita kawinkan, didiklah dulu, biar dia pacak masak, dia pacak nyuci, pacak ibadah baik, pacak mana melayani suami. Sang suami juga diajari, jangan emosional lah, jangan cepat baperan, jangan galak marah sama bini. Kadang-kadang mudah sama mudah. Ya, macam kalau maaf, kalau budak pacaran tuh ribut-ribut putus, sudah nyari pasangan lagi dia. Tapi kalau sudah kawin bukan macam itu caranya. Jadi nak diajari, ya, jangan sampai menyalahkan kawin dini itu salah gitu ya. Padahal zaman sekarang ini menikahkan anak di usia dini itu lebih afdal untuk menyelamatkan mereka dari
perzinahan, dari segala hal-hal yang buruk. Cuma yuk kita siapkan, jangan sampai jadi kecaman. Tengoklah, Syanu pengantin masih muda, cerai, Syanu juga cerai, Syanu juga. Seakan-akan jadi contoh, cerai muda. Ya, hanya menunda kawin sampai nak umur dewasa ni baru kawin. Tapi sepanjang nunggu ini maksiat terus. Ya. Jadi alasan pemerintah yang kami dapat dari orang dalam lah istilah tadi, kenapa usia dulu kan 17 bahkan 16, naik 17 sekarang 19 kalau betina baru bolehkah kawin. Kalau di bawah itu harus ada perjanjian dulu, macam-macam, ada sidang segala macam. Ya, memang itu untuk kemaslahatan sebenarnya. Muncul itu karena banyak nian pernikahan terjadi, sidang dalam ke pengadilan agama itu, perceraian, gugatan cerai itu dari pasangan-pasangan muda inilah. Nah, jadi sekali lagi kawan, tidak ada kesalahan untuk menikahkan anak kita di usia muda, tapi persiapkan mereka zahiran wa batinan. Bukan cuma nyiapkan toko, bukan nyiapkan dagangan, nyiapkan dia punya kedudukan, tapi secara mental, yang berpikir dewasa, bersikap dewasa itu perlu diajarkan. Karena zaman sekarang wallah zaman fitnah luar biasa. Wallahu a'lam. Baik, ikhwan rahimakumullah. Nabi masyhur tadi sampai ngomong, kata beliau, mending kau gigit lidah kau sampai berdarah daripada kau ucapkan tolak tuki, ku talak kau, ku cerai kau. Mending kau gigit, kau tahan sampai berdarah apa-apa daripada kau terucap kalimat, apalagi sampai talak 30 langsung langsung. Kalau talak kalau ada apa-apa ya kawan. Nah kan hanya cerita orang datang orang Jawa kepada Kiai Palembang. Orang Jawa kawin sama Palembang, bini ini kejati terus, bermasalah terus, hanya tak kuat lagi dia. Datanglah ke Kiai, ngadu curhat. Ya sudahlah, dosa peninggi. Mana bini kau sekarang? Ada di rumah bapaknya, dia mentu dah izin Kiai. Ya sudah, talak kalah. Talak kalah. Talak ke Kiai? Iya, talak kalah. Biar dia ngasuh. Udah datangnya sama motornya, depan motor dia, aku talak kau. Jadi, oh nangis bini, heboh. Siapa ni kau talak? Kiai. Jadi, pas datang ke Kiai, aku tak nyuruh nyeri ke, kata dia, biar aku talak kalah. Talak kata bahasa Palembang, talak kalah Kendal dia, biar kalah. Ini orang Jawa tak faham. Yang kau nyuruh nyeri ke, talak ke, cerai ke cuma bini kata dia. Jika aku dah nyuruh nyeri ke, talak ndaklah situ, biarkanlah dia capek dewek dia. Wah kata. Jadi nak hati-hati ikhwan. Ya apalagi muda-muda ni, Allah ikhwan ngeri kita. Berapa banyak kasus di Palembang ini beh. Kawin tak jadi, gagal itulah. Sudah antangan chattingan orang dua ni. Mulai ada ngomong sedikit salah, pancing, terus jawaban. Belum jadi lagi ributan dia berdua. Bahkan sambil ngawak abang. Bubar akhirnya, tak jadi. Kawin dia belum lagi pun, apalagi sudah kawin, tak jadi. Gagal itulah. Apa yang ditulis itulah lisan kita juga ya kawan. Sama hukum tulisan sama hukum ucapan itu sama. Jadi nak hati-hati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Berapa banyak kata Rasulullah SAW orang terjun dalam neraka karena di lisan mereka tidak mampu dijaganya. Uraina fi Tirmidzi wa qala hasan sahih wallahu a'lam bis. Intahaina ila hadas isnan wa ishrun. Masyaallah habaib ikhwan rahimani rahimakumullah. Malam hari ini ya malam penutupan sementara majelis kita, insyaallah banyak masalah afiat. Kita lanjutkan lagi setelah di bulan Ramadan باذنillah. Ya, walaupun mungkin pembahasan agak beda. Insyaallah di bulan Ramadan setiap Rabu pada asar. Rabu pada asar kita kumpul, insyaallah mungkin kita ngambil view cantik di pojok sana majelisnya. Kalau ada misbar ya gimis bubar kita turun ke bawah. Ya kalau tidak ada gimis jalan terus sampai selesai. Insyaallah taala. Kemudian menyampaikan beberapa ada undangan ikhwan rahimakumullah. Kita ini di Palembang insyaallah akan kedatangan lagi tokoh ulama dari Kota Tarim, Al Habib Hasan bin Muhsin Al-Hamid, seorang tokoh ulama besar di Tarim. Bahkan beliau adalah salah satu mufti Kota Tarim saat ini. Mufti Kota Tarim saat ini. InsyaAllah beliau akan masuk ke Palembang di hari Kamis yang akan datang. Tiada jadwalnya, beliau mengisi beberapa majelis InsyaAllah. Di antaranya beliau akan menghadiri malam Ahad di majelis Taklim Alizen namanya, di Pertahanan Pelaju Lorong Masjid
terbuka untuk umum badal isya, Lailatul Ahad. Lailatul Ahad, Habib ini akan hadir di situ. Kemudian hari Ahad kita akan menghadiri haul Al Habib Ali bin Ali bin Syahab Ali Jungan Abang. Nah, kami belum tahu apakah dihadirkan di situ beliau atau tidak. Yang jelas haul Al Habib Ali bin Ali bin Syahab Ali Jungan Abang hari Ahad nanti. Dia terus sama sekali pagi biasanya ada ziarah ke makam beliau sekitar jam 7-an. Adapun haul sendiri dimulai jam 9:30 membaca kutubus salam sampailah selesai insyaallah taala acara haul. Kemudian Jumat terakhir sehari sebelum Ramadan akan menghadiri insyaallah haul Habib Agil bin Muhammad bin Yahya atau Datuk Agil setelah ziarah kubra. Setelah ziarah kubra Jumat terakhir itu besok pagi jam 7 sampai selesai di Magom Habib Agil bin Muhammad bin Yahya Agil. Untuk ziarah kubra mungkin kita semua sudah tahu jadwalnya, Jumat, Sabtu, Ahad insyaallah taala. Kemudian ada satu himbauan di hari lain terpaksa kita harus milih hari ini, yaitu Pondok Pesantren Jamiatul Khairiyah, Pondok Pesantren Ustaz Umi Kalsum, Lorong Abadi Mato Merah. Insyaallah hari ini akan mengadakan ngecor dak. Pekerjaan cukup besar. Prediksi kita butuh tenaga 100 wong, itu pun mungkin selesainya maghrib. Diusahakan dengan mungkin 4 molen, ya satu molen butuh sekitar 25 orang. Kebetulan harinya tidak ada pilihan lain, karena minggu inilah adanya. Kalau tidak minggu, ikhwan ini banyakan punya pekerjaan, jadi berbarengan dengan haul. Jadi yang memang nak pergi haul jatuh pergi haul. Nah, kami masih tetap berharap tenaga antum setelah haul. Karena pekerjaan diprediksi sampai maghrib, bahkan lewat maghrib. Dan kita pun tahu biasanya pegawai dari jam 8 kalau sudah zuhur itu tenaganya butuh di tajdid, ada tenaga baru lagi yang menyupport, membantu. Jadi yang memang nak pergi haul pagi atau ada kegiatan apa kondangan, ya silahkan. Mungkin nanti setelah kondangan, setelah haul memang ada waktu luang, ada kemauan, fadhal ahlan wa sahlan, bantu memberi berkah, amal jariah dengan tenaga Pondok Pesantren Jamiatul Khairiyah Lorong Abadi Mato Mega. Insyaallah semua tahu pesantren kita ini pesantren yang dibangun oleh Al-Hubabah Al-Barakah Ummul Kulsum binti Abdullah bin Syabakar bin Salim. Sekarang alhamdulillah diketuai kepala sekolahnya guru kita Ustaz Ahmad Ghalib Al-Kab, ya, termasuk paman-paman beliau semuanya mensupport. Molen juga namanya, bukan melon, molen. Jadi butuh tenaga. Siapapun antum fadhal ikut, ya, terutama di kalangan habaib kampung Mawar. Kalau baca ada utusan cak 10 jadilah, ya, Sungai Bayar 10 habis haul mungkin bisa mengejar insyaallah taala. Dikejarkan, mudah-mudahan malam itu selesai. Inilah beberapa yang bisa kami sampaikan. Nomor 4 sekali lagi untuk menyambut malam Syaban, mari kita saling bermaaf-maafan ikhwan, ya, jangan ada takhasum, jangan ada permusuhan, jangan ada kebencian di hati kita kepada siapapun, karena itu akan menghijab kita dari segala bentuk kemuliaan di malam nisfu Syaban. Maka di sini kami secara pribadi minta maaf kepada semua habaib hadirin, pada jamaah kampung Muaro, kalau ada segala macam bentuk kekurangan, kehilafan, kesalahan, ucapan, sikap, tingkah laku, sengaja tidak sengaja, baik di dalam majlis ataupun di luar majlis. Minta maaf, minta didoa antum sekalian. Dan insyaallah siapapun nanti pernah berbuat salah pada kami telah memaafkannya insyaallah taala. Ya, cuma kalau ada urusan utang-utang selesai ke. Ya, ini cuma kesalahan biasa barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal adzan insyaallah. Untuk puasa yang sanggup puasa dari besok jatuhi ayam mulpe, tak sanggup di rumah, tak sanggup dan sudah ada puasa dah apa. Ya, betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 11 sebut ayam mulpe. Allah. Asyhadu an la ilaha
Dan di sini ada satu pertanyaan masalah seorang yang berpuasa. Ketika berpuasa dia kalau buang air kecil di sini, buang air kecil. Memang masalah ini jarang sekali dibahas oleh ulama. Saya sekarang jarang yang dijawab itu. Ini berulang sekali lah saya ngomongin yang model macam ini. Yang sering dibahas kalau istinja BAB. Nah ini orang ini menyatakan kalau dia seringkali kalau buang air kecil bercedok tuh banyu itu dimasukkan ke lubang, berarti lubang bakar. Ya, ini kalau memang ekor berarti budak lanang ya. Ya, ngapain kita tak sampai masuk ke banyu ke lubang bakar? Dah ada anjur dalam syariat. Cuci di luarnya. Ya, ini helm kepala di sini cuci. Istinja belum bersunat. Kalau belum sunat memang disuruh muka ke kulit itu disiram di jilanya. Itu pun Allah bisa bersiap tidak. Makanya orang yang belum bersunat itu tak boleh jadi imam. Kalau masih belum sunat, beresiko untuk yang sholat di masjid. Kalau dia bisa naik ke punggung, naik ke paha, atau dinyengkem baju, itu bisa membatalkan sholat karena ada najis tersimpan di kulub tadi. Tapi kalau kita sudah sunat, itu tidak ada najis. Zahirnya beda, perlu kita buka. Ya, tidak perlu kita buka. Nah, kecuali yang banyak dibahas itu memang masalah kalau BAB atau orang yang ambeien, itu ada masalah khusus ketika dia berbuat. So BAB kalau kita masih wajar-wajar, maaf ya, ini sebenarnya nyotek ke dobor kita mengeluarkan najis yang tersisa. Walaupun jari ini masuk sampai setengah, dan kita memang merasa memang maaf kotoran itu masih ada di dalam, tidak membatalkan, menghilangkan najis itu masih ada, bersihkan. Tapi kalau cuma modal yang sudah bersih, was-was, cukup sampai gitu, ya itu bahaya, bisa menimbulkan penyakit dan itu bisa membatalkan puasa. Wallahu a'lam, saya tidak salah paham tentang soal ini. Jadi tidak dituntut untuk BAB oleh itu nak menyiram bokong sampai dimasuk ke dalamnya enggak. Kalau dimasukkan ke dalam juga, ini kalau memang ke dalam juga itu tidak termasuk yang masuk ke dalamnya. Kayak pasti ujung daging itulah tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan kalau bukan lewat rongga. Ya, itu tidak beda dengan kalau lubang dubur. Kalau kita mandi, berendam di sungai, kita buang angin, begitu gelombang angin itu keluar, banyu masuk, itu bisa membatalkan. Ya, bisa membatalkan. Tapi kalau dari lubang bakar ini air tidak masuk ke dalam lidah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد يا ربنا تعرفنا بأننا تعرفنا وأننا أشرفنا على لقى أشرفنا فاتب علينا التوبة تغسل لكل حرفة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي وقومنا والأهل والإخوان وسائر الله وكل ذي محبة أو جيرة الصفا والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلك وجودا منا لا باكتساب منا المصطفى رسولي أعطى بكل السنن صلى وسلم ربي عليه حتى الحق وآله وصحبه حكاية في الصحب والحمد لله.